warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Rahmawati akan menjelaskan tentang sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian sosiologi politik yang pertama adalah negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk mensejahterakan masyarakat. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, sosiologi politik juga digunakan dalam menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan diperoleh melalui kajian sosiologi politik dalam menarik partisipasi masyarakat untuk diberikan kepercayaan. Partisipasi politik. Miriam Bodiarjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilu atau menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action. Menurut George dan Achilles, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang suka bertindak secara pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa individual atau kolektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota parpol, dan lain-lain. Maka, secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik. Bentuk partisipasi politik. Gabriel Almond membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, sedangkan partisipasi politik non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Secara umum, partisipasi politik dibedakan menjadi kegiatan berikut. Partisipasi aktif, kebijakan pasif, golput atau kelompok pasif. Partisipasi aktif merupakan partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya, setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sendiri. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan dan meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah, dan lain-lain. Kebijakan pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Kelompok terakhir yaitu golput atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang diharapkan. Studi kasus partisipasi politik Pemilu Bupati Oku 2020. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020 secara serentak, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data KPU, ada 5 kabupaten di Sumsel yang melaksanakan pilkada. Dari 5 kabupaten di Sumsel yang menggelar pilkada, satu di antaranya adalah Ogan Komering Ulu Timur. Selain Oku Timur, wilayah Sumsel juga menggelar pilkada, yaitu Oku, Musirawas, Ogan Ilir, Musirawas Utara, Panukalap, Lematang Ilir, Bali. 2 kandidat atau pasangan calon Bupati Oku Timur adalah Lanosin Hamzah dan Adi Nugraha Purnayuda. Pasangan calon nomor urut pertama, Ruslan Taimi dan Herli Sunawan, paslon nomor urut 2. Berdasarkan hasil data KPU, presentasi paslon nomor 1, Haji Lanosin ST
HM Adi Nugraha Purnayuda yaitu 58,9% dengan total suara 152.515. Sedangkan paslon urut nomor 2 Kolonel In Haji Ruslan SEMM Dr. Herli Sunawan SH yaitu 41,1% dengan total suara 106.316 suara. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 5 kabupaten di Sumatera Selatan melampaui 80% yang melebihi target nasional 77,5%. Sementara itu, tingkat partisipasi pada Kabupaten Oku Timur mencapai 79%, sedangkan Kabupaten Oku 71,9%. Sebelumnya, KPU mencatat total daftar pemilih tetap di 7 kabupaten mencapai 1.832.600 yang terbagi 464.428 pemilih di Oku Timur, 294.729 di Ogan Ilir, 283.783 di Musirawas, 259.301 di Oku Selatan, 257.188 di Oku, 143.000 di Muratara, dan 129.849 di Pali. Tingkat tercapainya partisipasi di atas target nasional menunjukkan bahwa penerapan protokol kesehatan meyakinkan partisipan atau masyarakat untuk tidak khawatir datang ke TPS. Selain itu, faktor yang membuat partisipasi warga tinggi untuk memberikan hak suaranya karena calon yang diusung oleh partai politik. Kemudian, efektifnya sosialisasi lewat media sosial yang didorong tingginya kesadaran masyarakat untuk memilih. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.